dan lancar. Ya, baik. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Mohon izin kita bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore para sahabat KSPSTK di seluruh Indonesia. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, para tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Senang sekali pada sore hari ini saya Anissa Nurmalia dapat menemani sahabat KSPSTK semua selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam webinar Rantai Rabu Santai KSPSTK episode ketiga, Rabu 5 Oktober 2022, masih dalam rangkaian acara webinar sosialisasi apresiasi GTK dengan tema tips pembuatan konten video dan naskah kepala sekolah dan pengawas sekolah inspiratif 2022 yang tentunya dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2022 yang akan jatuh pada November mendatang dengan tema Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar. Baik sahabat KSPSTK di seluruh Indonesia, apresiasi GTK dalam hal ini Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Inspiratif merupakan upaya Kemendikbudristek untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Inspiratif dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar dan juga memiliki praktik baik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya dapat menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Nah, sahabat KSPSTK yang saat ini baru mendaftar dan yang sudah mendaftar pun tentunya masih bingung kali ya, mau upload video dan naskah yang seperti apa nih. Nah, supaya nggak makin penasaran, langsung saja sore hari ini kita sapa narasumber kita yang sudah hadir pada webinar Rantai episode ketiga, yaitu Bapak Dr. Fatur Rohim dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Lia, Bu Lia ya panggilannya ya. Ya, boleh Pak. Baik, apa kabarnya nih Pak sore hari ini? Kabar baik dan bahagia selalu ya. Dan siap untuk berbagi dengan teman-teman kepala sekolah dan pengawas sekolah sekarang ini yang hadir. Iya, oke, baik. Sebelumnya terima kasih nih Pak Fatur ya sudah berkenan hadir pada webinar Rantai Rabu Santai pada sore hari ini. Merupakan salah satu media yang diselenggarakan oleh Direktorat KSPSTK tentunya untuk mengupas tuntas semua pertanyaan dan juga terkait program-program prioritas yang ada di Kemendikbudristek. Oke, baik Pak Fatur, mungkin kita langsung saja ya berdiskusi sesuai dengan tema kita di episode 3 kali ini mengenai tips pembuatan konten video dan naskah kepala sekolah dan pengawas sekolah inspiratif 2022. Lalu kemudian untuk sahabat KSPSTK yang ingin bertanya secara langsung, mohon untuk dapat memberikan kode raise hand, dan bagi yang ingin bertanya tidak langsung juga dapat menuliskan di kolom Q&A yang tertera di Zoom meeting ini. Baik Pak Fatur nih, sebelum kita mulai nih, saya ingin bertanya dulu nih Pak Fatur, boleh ya? Ya, silahkan. Oke, baik. Ya, Pak Fatur, ini kan awalnya apresiasi kepala sekolah dan pengawas sekolah itu kan ada di direktorat-direktorat jenjang yang ada di bawah GTK nih. Namun kan saat ini sekarang apresiasi KSPS itu ada di direktorat KSPSTK. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang membedakan yang dulu dengan sekarang nih Pak? Mungkin kan sahabat KSPSTK ingin tahu ya. Silakan Pak Fatur. Baik, Bu Lia, terima kasih. Bagaimana kita menyapa teman-teman Rantai Rabu Santai ini? Bisa disapa dengan sahabat KSPSTK Pak Fatur. Silakan mungkin disapa dulu nih, biar makin semangat ya yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Lia ya sudah bisa bergabung dan membersamai teman-teman sahabat-sahabat KSPSTK. Kita akan coba mengupas terkait bagaimana sih tips ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia. Ya, pertanyaannya adalah dulu diselenggarakan oleh GTK, ya, apakah itu direktorat jenjang, guru dan tenaga pendidikan masing-masing direktorat jenjang. Kalau sekarang ada direktorat tersendiri yaitu KSPSTK. Apa implikasinya kepada teman-teman, kepada sahabat KSPSTK ini? Ya,
Secara prosedur dasarnya, ya prosedur dasarnya sesungguhnya tidak ada perubahan. Ya, daftar, kemudian upload karya, kemudian ada proses penentuan nominasi, kemudian ada seleksi peserta terbaik. Oke, terus kemudian ada awarding ceremony atau pemberian apresiasi. Yang berbeda hanyalah pada sisi penyelenggaranya saja. Ya, misalnya kalau KSPS itu dulu itu KSPS SMP misalnya, maka yang menyelenggarakan itu adalah Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Dikdas. Begitu juga untuk SD. Sedangkan untuk yang SMA, SMK itu adalah Dikmen Diksus, Direktorat GTK Dikmen Diksus, Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Hanya di sisi penyelenggara saja. Yang paling perlu dipastikan adalah bagi sahabat-sahabat KSPS TK, KSPS ya terutama, itu adalah pada saat registrasi itu masuk pada landing page atau URL yang sudah ditetapkan, yaitu https://gtk.kemdikbud.go.id/apresiasi GTK. Kita perlu ingatkan lagi bahwa masih ada waktu hingga 22 Oktober. Dan itu cukup lama, karena itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, bisa gunakan waktu emas ini untuk menyiapkan sebaik-baiknya. Tidak usah menunggu deadline, nggak usah memburu deadline, makin cepat makin baik, asal sudah siap, bisa di-upload karyanya. Demikian, Bu Lia. Oke, baik. Ya, jadi memang sekali lagi diingatkan kembali nih tadi Pak Fatur menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 22 Oktober ya. Jadi memang momen kita sore hari ini adalah untuk mengupas tuntas kegelisahan dan kegalauan nih para KS dan PS kita nih Pak Fatur. Jadi bingung, aduh mau uploadnya kayak gimana nih bentuknya. Makanya sore hari ini kita kupas tuntas semuanya. Oke, baik, kita kalau begitu berarti kan yang membedakan adalah adanya selain tadi slot pengkategorian ya Pak Fatur ya. Kemudian sebenarnya kira-kira apakah nanti tidak ada yang bertengkar nih Pak Fatur? Misalnya nih kepala sekolah SD diadu dengan kepala sekolah SMP atau kepala sekolah SMP diadu dengan kepala sekolah SMA. Kan pasti kan akan ada opini seperti itu ya Pak Fatur ya? Ya itu gimana nih Pak? Ya, kalau saya sampaikan kabar gembira bahwa tetaplah happy ya. Karena ya kita sudah ketentukan di KSPS, Direktorat KSPS itu sudah menentukan bahwa ada 9 kategori. Jadi 9 kategori itu nanti cara penilaiannya ada dari masing-masing kategori. Tidak kemudian SMP head to head ke kepala sekolah SMP, head to head kepada kepala sekolah misalnya sekolah dasar SD, tidak seperti itu. Karena ada 9 kategori. Kalau Bapak Ibu, kalau sahabat-sahabat KSPS TK itu membaca pedoman ataupun juknis, maka di sana sudah diterangkan bahwa ada 9 kategori itu adalah kepala TK, kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, kepala SMK, kepala SLB. Terus kemudian pengawas TK, kemudian kotak untuk pengawas sekolah pendidikan dasar, baik itu pengawas SD dan SMP, dan pengawas sekolah pendidikan menengah dan pendidikan khusus, ya SMA, SMK, dan SLB. Jadi untuk kepala TK tidak berhadapan dengan kepala SD, demikian seterusnya. Pokoknya masing-masing adalah di kategorinya. Oke, baik. Berarti aman terkendali ya Pak ya, jadi nggak usah risau lagi. Karena memang ini beberapa yang saya dengar. Terkendali, damai, sentosa. Oke, aman terkendali, damai, dan sentosa. Jadi tunggu apa lagi nih? Ayo segera kita daftar ya, ini para KS dan PS ya, jadi nggak usah risau. Oke, baik Pak Fatur, ini kan kalau tadi sudah dijelaskan ya. Kalau begitu seperti yang kita ketahui sebenarnya bahwa persyaratan dalam mengikuti apresiasi kepala sekolah dan pengawas sekolah inspiratif kan salah satunya nih mengunggah ya atau mengupload naskah dan video praktik yang berdurasi 5 sampai dengan 10 menit nih Pak. Nah, sahabat KSPS TK di sini kan juga sudah daftar nih ataupun yang baru akan daftar. Mereka tuh masih bingung. Sebenarnya terkait naskah dan video tersebut seperti apa sih video dan naskah yang paling inspiratif, baik dan sesuai itu seperti apa, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus Bu Lia. Dan ini kan sebuah agregasi pertanyaan dari teman-teman dari sahabat-sahabat KSPS TK juga kan.
bahwa Betul. karya seperti apa yang diupload. Karena kita sudah masuk pada substansi. Sahabat-sahabat KSPSTK tentu sudah membaca pedoman dan juknis ya. Ada persyaratan peserta dan ada persyaratan karya. Kita masuk pada persyaratan karya. Oke. Karena kalau sahabat-sahabat sudah masuk pada URL yang sudah ditetapkan, di sana tinggal melengkapi, kemudian registrasi, terus kemudian upload karya. Upload karya itu ada dua yang diupload. Satu adalah bentuknya video, dan yang kedua adalah bentuknya naskah. Yang perlu diingat adalah bahwa durasi video, ini saya harus tekankan dan tegaskan ya. Durasi video itu di dalam range 5-10 menit. 5 menit boleh, 6 menit boleh, di antara itu. Tapi jangan pernah 4,9 menit atau 10 ya 10 lebih 1 detik. Jangan. Kalau 10 itu nggak boleh ya Pak ya? Karena kalau 10 apa? lewat dikit nggak boleh. Ya, karena apa? Kita filternya adalah dengan menggunakan sistem. Jadi sedari awal kita coba disiplinkan ya bahwa video yang diupload itu adalah dalam range yang ditetapkan 5-10 menit. Sedangkan untuk naskah sekarang, naskah ini juga dengan ketegasan yang sama. Naskah itu adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Ya. Sebenarnya tidak peduli halaman, tetapi kalau bicara tentang halaman, itu ekuivalen dengan 4-5 lembar. Tetapi nanti sahabat-sahabat KSPS, TK, itu lihat saja bahwa ada yang namanya kalau mengetiknya itu di Word, itu ada word count, ya, penghitungan kata. Nanti dicek di sana, kok 1.400, kejarlah yang 100 tambah sedikit lah, ya. Jangan kemudian mepet ke 1.500 pas, ya, udahlah. Dalam interval itu mainkan, tetapi jangan kemudian 1.499 kata, jangan seperti itu, ya. Range yang sudah ditetapkan, coba kita comply kepada rules yang sudah ada. 1.500, saya ulangi lagi, 1.500 sampai 2.000 kata. Gunakan word count untuk memastikan ini. Oke. Baik. Terus kemudian tentang apa? Nah ini kan tadi kan durasinya, terus kemudian panjang naskahnya sudah clear. Videonya tentang apa? Yaitu tentang kepemimpinan, karena sahabat-sahabat semua ini adalah sosok-sosok kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oke. Jadi tentang kepemimpinan. Apa sih tentang kepemimpinan itu? Satu, itu pembuatan atau pengembangan program misalnya. Pengembangan kebijakan, pembuatan kebijakan misalnya, atau adanya gerakan di sekolah, di satuan pendidikan, ya, yang related, yang terkait, relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita akan kupas ini yang pembelajaran berdiferensiasi. Makanya thanks to Bu Lia ya yang sudah mengakomodir kegiatan ini, ya, sehingga kita dengan gamblang apa sih sesungguhnya yang akan kita tuangkan di dalam video 5-10 menit. Dan naskah 1.500 sampai 2.000 kata. Oke. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, saya lanjut ya, Bu Lia ya, karena ya, ini terkait. Boleh Pak, silakan. Ya, dengan kontennya. Ya. Ini masih terkait video nih ya Pak ya, dan naskah yang tadi Bapak jelaskan. Oke, betul. Baik. Kita belum mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasinya dulu nih Pak. Oh, oke. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi yang spesifik. Iya betul. Baik. Terkait dengan kepemimpinan ya, saya ingin menegaskan bahwa kan yang kita dorong kan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, itu betul. Dari sisi perencanaannya bisa, dari sisi pembelajarannya bisa, dan dari sisi asesmennya juga bisa. Ekosistem yang sahabat-sahabat kembangkan melalui leadership atau kepemimpinan, ataupun melalui pembimbingan bagi PS, bagi pengawas sekolah, itu semua adalah sebuah konten yang berharga dan layak untuk diangkat menjadi video dalam durasi 5-10 menit. Tuh ya. Demikian. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Fatur. Mungkin saya sedikit mengulang kembali ya, ini biar para KS dan PS ini mencatat tadi, jangan lupa untuk videonya itu durasinya
boleh kurang dari 5 menit ya Pak ya. Ya betul, Kemudian diingatkan nanti. juga kemudian juga nih jangan sampai nih para sahabat KSPSTK nih untuk naskahnya 1.500 sampai dengan 2.000 kata ya. Jadi jangan sampai lupa ya, mohon dicatat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fatur karena tadi kita membahas terkait durasi video dan juga naskah. Ya, oke Pak Fatur, kita lanjut lagi nih. Nah, bagi sahabat KSPSTK ini mohon kerjasamanya sekali lagi. Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat, pemimpin hebat, jadi mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan mode suaranya ya, agar rekan-rekan yang lain yang menyimak ini tidak terganggu ya, jadi satu sama lain bisa saling kerjasama dan mohon apabila ingin bertanya bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah kalau misalnya sahabat KSPSTK mau bertanya secara langsung, silakan kode raise hand ya tentunya. Oke, kita lanjut dulu ya Pak ya sebelum kita beralih kepada pertanyaan dari sahabat KSPSTK nih. Nampaknya memang udah nggak sabar ya. Ya, oke, karena tadi kan sudah dijelaskan ya. Pembuatan video yang berdurasi 5-10 menit. Tadi juga aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan. Nah, ini pertanyaan saya gini Pak. Kalau tadi kan Pak Fatur sudah menyampaikan bahwa pembuatan video ini tuh sangat mudah dan simpel gitu. Nah, tapi sebenarnya cara membuat video yang simpel tuh seperti apa Pak? Kan bingung juga. Ada yang hanya mungkin tidak punya handycam atau hanya mempunyai gadget yang cukup sederhana. Mungkin bisa dijelasin nggak Pak sedikit? Oke, Bulia, terima kasih. Ya, kita ke video dulu ya, ke video. Videonya tadi kan dalam durasi 5-10 menit. Terus kemudian naskahnya adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Apakah ini sulit ya? Ataukah ini sangat mudah? Sangat mudah sih tidak ya. Everything is not that easy, tentu saja bahwa karena in fact ini perlu ada sebuah effort, sebuah upaya ya. Tetapi sulit sekali, sulit banget juga tidak ya, karena ini adalah terkait dengan pengalaman hari-hari, tidak perlu kemudian research ilmiah yang mendalam, terus kemudian harus dengan metodologi yang perfect, tidak seperti itu. Jadi ini relatif lebih mudah. Hal yang diangkat itu adalah terkait dengan bagaimana sih kita melakukan kepemimpinan, ya program, kebijakan dan lain-lain, atau bagi pengawas sekolah itu adalah tentang pembimbingan yang bisa dilakukan. Baik itu terkait dengan perencanaan pembelajaran, perencanaan itu apa dalam pembelajaran? Bagaimana membuat TP atau tujuan pembelajaran, bagaimana mengembangkan yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat dengan KKTP, atau kemudian bagaimana mengembangkan assessment yang sinkron dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ya. Terus kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga sinkron. Ketika guru itu ini end usernya itu kan guru ya yang mendapatkan benefit dari layanan sahabat KSPS ini, guru ketika melakukan perencanaan, ada sebuah fasilitasi, ada sebuah dorongan, ada sebuah gerakan dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Atau di dalam praktik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana konteksnya? Yaitu bahwa guru itu didorong atau dimotivasi atau dibimbing atau diberikan arahan untuk mengetahui siswa, ya, memahami kondisi siswa. Kenapa kok ini penting? Tidak hanya nama. Tahu nama, ya betul, tetapi lebih dari itu. Ada 3 hal yang perlu diketahui dari siswa. Yang pertama adalah kompetensi awal siswa itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah profil peserta didik, profil siswa itu seperti apa. Gaya belajarnya seperti apa. Apakah dia cenderung ke kinestetik, cenderung ke auditori, atau cenderung ke visual. Terus kemudian yang ketiga adalah minat murid atau minat peserta didik. Itu seperti apa? Nah, ketiga hal ini akan membantu para guru ya melalui arahan dan bimbingan dan leadership Bapak Ibu atau sahabat-sahabat KSPS ya dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini penting. Bagaimana ada sebuah proses pembelajaran yang sesuai, yang memenuhi
harapan yang memenuhi kebutuhan peserta didik atau kebutuhan murid. Ya, terus kemudian di dalam prosesnya itu juga begitu, teknik yang berbeda. Diferensiasinya di mana? Teknik yang berbeda, atau kontennya yang berbeda, atau produknya sebagai hasil assessment juga bisa berbeda. Maksudnya bagaimana? Misalnya, guru itu tidak harus, yang penting dia paham dengan tujuan pembelajaran. Untuk produk akhirnya, itu bisa disesuaikan dengan preferensi siswa atau preferensi peserta didik. Apakah bentuknya nanti tulisan, ataukah bentuknya itu video, apakah bentuknya poster, inilah yang disebut dengan produk yang berdiferensiasi, produk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, proses-proses atau produk-produk cara strategi-strategi seperti ini didoronglah melalui yang namanya leadership sahabat-sahabat KS dan melalui pembimbingan oleh sahabat-sahabat PS. Oke. Terus kemudian kita masuk pada yang namanya naskah. Nah, tadi kan video, naskah sekarang. Betul. Naskah isinya apa? Kita tadi sudah tahu bahwa naskah itu dipastikan sekali lagi, tadi Bu Lia juga sudah memastikan bahwa 1.500, range ya, 1.500 sampai 2.000 kata. Saya berkali-kali, mudah-mudahan ini akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi, ya, supaya lebih comply, lebih taat kepada Allah. Ya. Terkait dengan Allah. Halo, maaf Pak Fatur. Halo, Pak Fatur, mohon maaf ya. Di-mute oleh host ya. Ya, di-mute oleh host nih. Baik. Kalau naskah bagaimana? Kalau naskah itu adalah betul ada sampulnya, betul, silahkan ya. Terus kemudian mungkin ada identitasnya juga, iya betul penting. Tetapi yang penting yang kita cari itu adalah isinya, kontennya. Kontennya itu memenuhi satu, ada sebuah situasi. Kenapa kok praktik baik yang divideokan itu, ya, itu kenapa kok diangkat, ya? Kenapa kok penting? Kenapa kok perlu untuk diketahui orang banyak? Dan ini adalah inspiratif. Oke, situasinya seperti apa? Pokoknya sahabat-sahabat semua ingat bahwa formulanya adalah STAR. Ya, pertama S, situasi. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan itu adalah masalah yang dihadapi yang mungkin perlu solusi dengan menggunakan best practice atau praktik baik sahabat-sahabat tadi. Oke. Terus kemudian A-nya itu adalah aksi. Aksi ini sinopsis saja dari video yang sahabat-sahabat KSPS kembangkan. Isinya apa, ringkasannya apa, sinopsis. Kemudian R-nya adalah result. Hasilnya seperti apa? Atau refleksi hasilnya seperti apa? Oh iya, dampaknya seperti apa? Sudah bisa diungkap di dalam tulisan. Kenapa kok tulisan ini penting? Karena video itu mungkin tidak bisa menceritakan hal-hal yang behind the scene. Terkait dengan latar belakangnya, terkait dengan dampaknya, itu mungkin akan sulit. Ya, nah dengan adanya tulisan ini akan memberikan sebuah background yang atau latar belakang yang lebih komprehensif, sehingga video bisa difahami dengan lebih baik. Ya, oke, itulah kira-kira. Pokoknya mudah, gitu aja. Kata kunci memang mudah. Tidak sangat mudah tidak ya, tapi tidak sulit. Itu aja mungkin lebih tepat. Kuliah ya. Iya, betul. Ini saya setuju banget nih Pak. Jadi makanya tadi Bapak bilang ini tidak sulit, ini mudah. Tapi juga gak mudah-mudah banget sih sebenarnya, tergantung bagaimana penafsiran dari kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sendiri sih Pak. Kalau memang mereka bikin rumit ya akan jadi rumit gitu ya Pak Fatur ya. Tapi ingatlah satu hal, kuncinya adalah STAR yang tadi Pak Fatur sudah menjelaskan. Jadi setiap kali ingin merencanakan ingin membuat seperti apa videonya, ingatlah satu kata itu, konsep STAR yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Fatur. Oke, baik Pak Fatur, kalau tadi kan sudah dijelaskan juga nih. Nah sekarang gini nih Pak, video dan kualitas sebenarnya yang diharapkan tuh seperti apa sih Pak? Lebih kepada sinematografinya atau fokus pada konten, mungkin nih masih agak bingung nih Pak. Biar bisa diberikan sedikit pencerahan ya Pak ya, silakan. Oke, ini belajar dari masa lalu ya, yang sebelumnya, bahwa sahabat-sahabat jangan terlalu concern, jangan terlalu menitik beratkan kepada sinematografi atau videografinya, ya. Harus high definition video misalnya.
Tidak, yang penting ada, ya penting yang harus bisa dilihat tentu saja, ya jangan blur, oke, normal-normal saja, ya. Tetapi fokuslah pada konten, ya. Kontennya apa? Tadi tentang kepemimpinan dan juga tentang pembimbingan atau pendampingan terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Fokuslah pada itu, ya. Tuh, demikian, Bu Lia. Oke, baik. Pak, kalau tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya video dan naskah nih. Kayaknya memang sahabat KSPSTK nih udah nggak sabar nih mau nanya nih Pak. Tapi kita masih beralih ke naskah dulu nih Pak ya. Nih ada pertanyaan bagus juga nih. Sebentar tadi saya sempat baca. Nah, ini dari SMPN 1 Trimurjo. Pertanyaannya adalah, naskah apakah ada format khusus yang diterapkan? Dan selain jumlah kata, apakah ada aturan juga untuk margin, jenis huruf, dan lainnya gitu Pak? Mungkin Ya. bisa dijelasin Pak Fatur? Oke, kita fokus kepada word count atau jumlah kata, ya. Margin diikuti saja, ya. Margin diikuti saja kalau ada ketentuan di Juknis, tetapi kita fokus kepada jumlah kata. Oke, dan tentunya adalah isi. Tadi sudah kita sampaikan bahwa isi itu di-guide dengan STAR tadi, situasi, tantangan, aksi, dan hasil. Oke, refleksi hasil, dampak. Oke, terus kemudian mungkin gini ya, yang sering bertanya adalah isinya begini, di dalam video itu ada siapa sih? Ada siapa? Apakah video itu adalah hanya saya saja sebagai kepala sekolah? Pelibatan talentnya ya Pak ya? Kira-kira pelibatan ya, talentnya apa talent, aja? pelibatan karakter. Ya. Di sana itu ada siapa saja? Sahabat-sahabat sekalian, karena ini adalah kita itu adalah fungsinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah end usernya adalah guru, maka guru perlu ada di sana. Syukur dan itu lebih baik murid juga ada di sana. Jadi gerakan, policy atau program apa yang dikembangkan atau pembimbingan apa yang dikembangkan dan di sana terlihat bahwa sebagai end user ada guru, ada siswa. Terus bagaimana dengan saya sendiri? Adalah harus ada. Karena apa? Ini adalah evidence based, maka sebaiknya itu ada keterlibatan sahabat-sahabat sekalian, ya sahabat-sahabat KSPS di dalam video itu. Oke. Tuh kira-kira dalam masalah video, ya, Bu Lia. Oke, baik, ini udah luar biasa sekali nih dibocorin oleh Pak Fatur nih cara buatnya. Nih Pak, ini ada juga nih pertanyaan nih terkait masih video ya. Jadi dari SMP MBS Ibu Febri, pertanyaan adalah boleh tidak sih tim video kita mengangkat tentang salah satu tugas kepala sekolah yaitu video tentang supervisi akademik oleh kepala sekolah? Boleh nggak tuh Pak? Ya. Boleh, nggak ada masalah. Yang terkait dengan TUSI, tugas fungsi kepala sekolah, ya, tetapi harus tadi bahwa harus related, harus relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi, mendorong implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau itu sudah oke, angkatlah. Terus boleh nggak kita bertim? Boleh, tetapi yang perlu dipastikan ini ya, yang perlu dipastikan bahwa ini adalah video sendiri. Itu sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan dalam persyaratan karya. Kenapa kok harus bukan? Yang namanya video sendiri itu adalah orang lain itu posisinya adalah membantu. Karena apa? Kalau itu adalah video yang membuat adalah orang lain, lalu kita upload sebagai karya kita akui sebagai karya kita, ini tentu melanggar, melabrak tatanan. Nah, kita ingin pastikan bahwa nanti kalau sahabat-sahabat menang, itu memang adalah video karya sendiri. Bolehkah melibatkan orang lain? Boleh, ya. Tetapi tetap bahwa itu adalah milik buatan Anda. Sendiri ya Pak ya, milik sendiri. Ya. Oke Pak, dari tadi Pak Fatur tuh udah ngomong masalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini ada pertanyaan nih, lucu nih Pak, ini Samsung tuh bisa bertanya ya Pak ya? Oh gitu ya? Karena ini tidak, ini makanya mohon para sahabat KSPSTK boleh mencantumkan namanya ya. Nah ini Samsung bertanya, apa bedanya pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran kooperatif, PBL dan CTI atau yang lainnya? Mungkin bisa dijelasin Pak Fatur. Ya. Oke. Gimana manggilnya Bu Sung atau Pak Sung? Ya.
Ya, Pasam, dari Pak, pasam, Pak, Pak Sam, pasam. Pak Sam, pas lah itu ya, Pak Sam. Eh, kita tahu bahwa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah umbrella saja. Artinya apa? Bahwa apapun tekniknya, karena tadi sudah saya singgung ya, bahwa apa yang berdiferensiasi, satu adalah teknik, dua konten, tiga produk. Oke. Nah, kalau yang tekniknya itu beragam, atau apakah itu melalui contextual teaching and learning, ataukah melalui project based learning, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah, ini yang paling penting ya, bahwa kita mendeliver, memberikan pembelajaran atau memberikan layanan, itu aja mungkin lebih universal, memberikan layanan kepada peserta didik, itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Jangan, yang ini jangan ya, saya tegaskan, jangan nanti potong malah yang dikira yang boleh. Jangan kemudian belajar itu adalah sama semuanya, hasilnya harus sama semuanya. Ini yang sudah mulai kita tinggalkan, karena kita tahu bahwa siswa kita itu adalah memiliki preferensi atau minat atau bakat yang berbeda-beda. Kita ingin menurture mereka, kita ingin menumbuhkan mereka. Kalau memang kodrat dirinya itu adalah padi, maka tumbuhlah sebagai padi. Kalau kodratnya sebagai jagung, tumbuhlah sebagai jagung. Tidak semua kemudian harus tumbuh sebagai padi. Ya, ini yang namanya kezaliman dalam proses pembelajaran yang harus kita hindari. Itu sesungguhnya yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada sisi universalitasnya yang harus kita tangkap. Ya, Oke, baik. Lanjut ya Pak Fatur, boleh ya? Ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya ya terkait naskah nih, kebetulan dari Pak Hoiri, pengawas Jayapura Papua. Mungkin tadi masih ingin lebih dicerahkan kembali nih Pak Fatur. Jadi izin bertanya Pak Fatur, untuk naskah apakah ada cover, bab 1 dan seterusnya? Mohon penjelasannya kembali nih Pak Fatur. Ya, silakan Pak. Ya, kita ulangi ya sedikit lah, nggak apa-apa. Biar yang baru bergabung juga clear masalah ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk cover oke, ya kita serahkan bebas saja. Terus kemudian kalau ada pendahuluan juga bebas, ada penutup juga oke sebagai sebuah tulisan. Tapi yang penting yang kita cari, dan ini harus ada, ya yang kita cari harus ada, yaitu di dalam isi atau konten atau body itu ada satu, itu adalah situasi, latar belakang kenapa kok praktik ini penting, kenapa kok praktik ini inspiratif, perlu diketahui orang lain sebagai sebuah inspirasi. Kenapa? Terus kemudian tantangan itu adalah solusi, ini adalah sebuah solusi terhadap masalah apa, hal sulit apa, sehingga dengan adanya praktik baik ini maka bisa menjadi sebuah obat lah, penesia, bisa menjadi sebuah praktik baik untuk solusi. Oke. Terus kemudian aksinya ini cukup mensinopsis atau menggambarkan isi video, ya, pembelajaran berdiferensiasi atau leadership atau kepemimpinan dan juga pembimbingan terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, sinopsis saja. Terus kemudian result atau refleksi hasil. Dampaknya seperti apa? Kepada siswa seperti apa? Kepada guru seperti apa? Mungkin juga kepada orang tua siswa atau kepada ekosistem sekolah. Oke, selama itu ada, fine, nggak ada masalah, dan itu berarti yang kita cari sudah kita temukan. Ya, jadi fokuslah ke sana. Oke, baik. Baik, kita tahan dulu nih Pak Fatur. Memang pertanyaan yang masuk di kolom chat banyak banget ya, tapi kita coba dulu bertanya kepada sahabat KSPSTK yang sudah kirim kode raise hand nih dari tadi nih. Saya coba dengan sebentar. Pak Alan Praladana, silakan, mungkin host bisa masukkan. Iya, oke, silakan Pak. Singkat aja ya Pak ya, biar yang lain bisa banyak bertanya juga bergantian. Silakan Pak Alan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber dan Ibu host yang saya hormati. Terima kasih telah menginspirasi. Yang saya ingin tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama tentang video. Jujur saya sudah membuat video, tinggal menunggu upload sebenarnya, dan saya Halo Pak Alan, mohon maaf ini termute Pak Alan. Halo. Oke, halo. Ya. Ya, saya ulangi. Saya Alan Pradana dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
terkait dengan video, sebenarnya saya sudah membuat video, tinggal menunggu upload, tapi kebetulan ada kegiatan hari ini, saya mendapatkan inspirasi. Pertanyaan yang pertama terkait dengan video, apakah background-nya dari pengambilan video itu bisa diambil latar daerah-daerah yang ada di Bulukumba misalnya, atau hanya berada dalam satu ruangan tertutup saja? Satu. Yang kedua, kemarin waktu coaching klinik, ada lagi selain video yang 10 menit, ada video yang diminta 3 menit. Itu yang merupakan dukungan dari atasan, teman sejawat atau organisasi. Ini yang 3 menit ini kapan diuploadnya dan bagaimana prosesnya itu. Kemudian yang berikut, yang ketiga terkait tentang isi video, tentang diferensiasi. Diferensiasi kan ada konten, ada proses, kemudian ada hasil ya. Nah, saya mencoba memilih di sini adalah terkait dengan proses. Proses yang saya masukkan adalah guru, teman-teman guru diundang pada satu kegiatan, kemudian kami latih dalam kegiatan itu untuk mereka memahami bagaimana mengenali modalitas gaya belajar peserta didik. Dari hasil itu ada produk yang dihasilkan, kemudian menghasilkan instrumennya diuji coba dan itu diangkat. Apakah benar seperti ini? Ya, yang terakhir tentang misalnya gini saya udah mengirim video, insya Allah besok misalnya, dari perjalanan waktu sebelum menuju ke 22, apa boleh nggak saya ganti karena mempelajari kembali hal-hal yang bisa saya perbaiki di dalam video tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nih paket lengkap nih Pak Fatur sekalian nanya ini. Udah 4 pertanyaan, silakan Pak. Ya. Untuk pertanyaan saya langsung saja ya menjawab keempat-empatnya boleh. Ya. Iya, silakan. Terkait dengan video, Pak Alan, terima kasih Pak Alan ya dari Bulukumba. Apakah itu lokusnya harus kelas atau yang lebih luas dari kelas? Oke, karena ini konteksnya adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka sesungguhnya adalah tidak ada masalah indoor atau outdoor ya. Yang terpenting adalah kontennya itu related pada, kalau kepala sekolah itu adalah kepemimpinan atau leadership untuk mendorong implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk PS itu adalah terkait dengan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, itu udah clear ya dan sudah kita ulang-ulang. Berikutnya adalah bagaimana dengan video testimoni? Ya, video testimoni. Karena ada juga kan kalau teman-teman, kalau Pak Alan baca atau sahabat-sahabat lain baca di Juknis itu ada yang namanya video testimoni. Tidak disebutkan nama testimoni, tetapi ada sebuah tambahan video. Tenang saja, itu nanti dulu. Ini kan luar biasa ini kan lompatannya. Yang penting fokus dulu kepada video karya ini dulu, ya. Kalau tadi Pak Alan sebut bahwa bagaimana kalau terkait dengan pembimbingan guru dalam mengenal learning style atau gaya belajar siswa. Fine, nggak masalah. Itu adalah masih related secara erat dengan yang namanya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Pak Alan melakukan itu bisa layak untuk dijadikan konten. Ya. Nah, kemudian nanti ini sekalian ya, Bu Lia ya, bahwa sekalian aja Pak. Ya, boleh. Ya, nanti kan kemudian ketika masuk ada sebuah proses penilaian. Kemudian dari proses penilaian ini menghasilkan 30 yang akan diseleksi menjadi 20. Oke. Jadi mantranya adalah seluruhnya 30, 20, kemudian yang terbaik 10. Oke. Nah, yang 30 tadi, awal 30, inilah perlu adanya sebuah testimoni, video testimoni. Jadi nanti bisa diupload ya, nanti diupload. Kalau Pak Fatur, bolehkah saya siapkan mulai sekarang? Boleh, nggak ada masalah. Mumpung longgar Pak, bagus mumpung longgar ya. Tetapi nanti ketika sudah masuk 30 besar yang akan diseleksi menjadi nominasi 20, itulah diperlukan adanya video testimoni. Ya. Saya pikir sudah clear menjawab semuanya, meskipun tidak harus sesuai urutan yang disampaikan oleh Pak Alan ya. Ataukah ada yang belum terjawab? Bisa, misalnya enggak, saya udah kirim. Ya. Yang terakhir itu Pak. Iya. Kemudian saya bikin lagi memperbaiki. Bisa enggak saya ganti kembali video itu?
Kalau ini kita harus cross check kepada sistem, ya. Di sistem itu apakah memungkinkan untuk bisa dihapus, kemudian edit, ditambah, dikasih yang baru, ya. Yang penting adalah tanggal 22 itu yang masuk seperti apa, gitu aja, ya. Jadi, mungkin akan bisa konsultasi dengan helpdesk terkait dengan teknis, karena ini teknis, ya, terkait dengan teknis seperti ini. Coba saja, dicoba. Nanti kalau bisa, berarti nggak usah konsultasi ke helpdesk, ya. Tetapi karena bisa di remove dan bisa diganti yang baru. Tetapi kalau tidak bisa, cobalah konsultasi dengan helpdesk, tim teknis. Bisa nggak seperti ini? Pada dasarnya, yang terpenting adalah video yang terakhir yang dianggap terbaik, ya. Karena yang terakhir yang terbaik, bukan kita suruh milih mana yang terbaik, ya nggak bisa begitu. Yang terakhir itulah yang akan kita yang masuk dalam penilaian. Oke, ya Pak Alan, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatur, terima kasih Pak Alan, ya. Jadi kalau masih ingin bertanya lagi, silakan ke nomor helpdesk apresiasi KSPS 2022 di 08211 050 3434. Oke, silakan dicatat ya sahabat KSPS TK. Oke, maaf nih Pak Alan, kita berlanjut lagi ke penanya berikutnya. Silakan mungkin bisa dimasukkan kepada host. Ya, di sini juga tertera ya sahabat KSPS TK ya untuk nomor helpdesk-nya di 08211 050 3434 dan websitenya tadi ada yang bertanya juga di mana sih lamannya. Nah, di sini nih sahabat KSPS TK di https://gtk.kemdikbud.go.id/apresiasi GTK. Ya, oke, silakan dicatat ya. Sudah ya. Oke, kita berlanjut lagi ke penanya secara live. Silakan. Ini sudah dimasukkan, kita lihat dari Pak Anis Obisuru. Halo, selamat sore Pak Anis. Halo, selamat sore Bu. Iya, silakan Pak Anis. Singkat saja. Halo Pak Anis, nampaknya ini. Ya, gimana Pak Anis? Ya, pertanyaan saya masih sehubungan dengan video. Memang tadi Pak Fatur sudah jelaskan tentang sinopsis konten video. Apakah dia bisa secara monolog? Artinya bahwa ketika kita sebagai kepala sekolah, kita mendampingi Pak Guru dalam melaksanakan ini, suara kita saja yang muncul, lalu gambar itu kita munculkan praktik baik yang dilakukan oleh guru. Apa itu bisa atau tidak? Terima kasih, hanya satu saja. Oke, terima kasih Pak Anis. Silakan Pak Fatur. Ya, kita kalau di dalam ajang apresiasi ini tentu kan mencari yang terbaik dari yang baik-baik. Namanya adalah primus inter pares, ya. Sekarang pertanyaan adalah yang terbaik seperti apa? Kan begitu kan? Kita akan mendorong, men-challenge diri kita untuk membuat yang terbaik. Ya, yang terbaik itu adalah jangan terkait dengan cerita bahwa saya mau ini, harapan saya adalah seperti ini. Ini di luar yang Pak Anies sampaikan ya. Tapi saya akan coba jelaskan gambarannya. Jangan kemudian yang baru mau akan dilakukan, ya itu divideokan. Tetapi yang sudah dilakukan, Pak Fatur. Tapi kan ada di sana yang namanya sudah, sedang, dan akan dilakukan atau tindak lanjutnya. Yang dimaksud itu adalah bahwa yang divideokan itu adalah sesuatu yang sudah. Oke, bagaimana kalau yang sudah itu masih berlangsung hingga sekarang? Tidak ada masalah. Itu yang dimaksud sedang, ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita sampaikan bahwa nanti peningkatannya, perbaikannya ke depan adalah seperti ini. Itu tidak ada masalah, ya. Jadi praktik baik yang diangkat di video adalah yang sudah dilakukan. Kalau masih berproses tidak ada masalah. Terus kemudian disampaikan tentang rencana peningkatannya, rencana perbaikannya juga tidak ada masalah. Poin pentingnya adalah bahwa harus sudah dilakukan, bukan yang baru mau akan, ya gitu ya. Oke, bagaimana kalau dalam video itu adalah suara saya saja? Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena ini dalam rangka primus inter pares mencari yang terbaik, sebaiknya karena evidence based berbasis bukti, maka jangan suara saja yang muncul. Beberapa saat muncullah Pak Anies ya dalam video itu. Muncullah
Kemudian gambaran kegiatannya seperti apa, di sana ada guru, ada siswa seperti apa, dan itu sudah dianggap layak diupload sebagai sebuah konten. Ya. Oke, terima kasih Pak Fatur ya. Demikian Pak Anies sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Fatur ya. Oke, baik. Kita beralih lagi ke pertanyaan secara live. Satu pertanyaan kembali sebelum kita kembali ke penanya yang ada di dalam kolom chat. Silakan host untuk dapat dimasukkan. Mungkin boleh siapa saja ya, karena banyak juga ini yang mengirimkan kode raise hand. Tolong kepada host untuk memasukkan mungkin. Iya, Pak Syafruddin. Ya, silakan Pak Syafruddin. Bisa langsung saja bertanya. Masih di mute ya Pak ya, mungkin boleh dibuka dulu audionya. Mohon maaf Pak Syafruddin, saya tidak bisa mendengar suara Pak Syafruddin ya. Earphone-nya mungkin Pak. Halo. Nah, iya sekarang sudah jelas. Halo. Oke, silahkan. Halo Pak Fatur, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya Syafruddin dari Provinsi Riau, Kota Dumai, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, di persyaratan karya inovatif di video itu, yang untuk durasinya 5-10 menit, itu tanpa musik latar ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian yang untuk saya kan pengawas SD, yang pengawas itu kan pembimbingan dan pendampingan. Misalnya selama saya pembimbingan dan pendampingan, itu yang saya lakukan kepala sekolahnya saja atau gurunya ikut sekali, Pak Fatur. Terima kasih. Ya. Oke, langsung kita jawab atau gimana, Bu Anissa? Langsung saja ya Pak, langsung saja. Ya. Baik, Pak Syafruddin, terima kasih. Tentang musik latar, tanpa musik latar itu maksudnya adalah jangan sampai ada musik latar yang mengganggu message yang mau disampaikan. Pak, tetapi kalau musiknya itu sayup ya dan itu bisa menguatkan pesan, fine, nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh adalah musik latar yang justru mengganggu atau mendistrak pesan yang mau disampaikan. Ini tidak boleh ya, karena yang kita cari adalah pesan ya. Yang kita cari adalah praktik baiknya, bukan musik latarnya. Untuk supaya secara tegas bisa disampaikan, ya sudah, nggak usah musik latar misalnya. Tetapi kalau ini sekalian kita sampaikan, kalau sahabat-sahabat semua itu memiliki sebuah namanya adalah keyakinan ya, convictions, bahwa yang namanya musik latar itu memberikan sebuah pesan kuat, turut mendorong pesan yang mau disampaikan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, that's fine, nggak ada masalah ya. Terus siapa talent? Tadi kan sudah disinggung ya, siapa karakter atau talent yang di sana? Sebagai kreatornya, sebagai pemiliknya, Pak Syafruddin muncullah ya dengan bersuara ya. Terus kemudian berikutnya adalah end usernya, yaitu guru, siswa, itu perlu muncul karena ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, itu ya Pak ya. Jadi jangan kemudian isinya adalah Pak Syafruddin itu cerita dari awal sampai akhir, kemudian tanpa menampilkan siapa-siapa. Kalau seperti ini kan jadi buktinya agak lemah. Kenapa? Mana pembelajaran berdiferensiasi, kepemimpinannya kok tidak memberikan sebuah aura kepada yang lain. Itulah kira-kira. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih Pak Fatur, Pak Syafruddin. Jadi talent-talent ini dimanfaatkan nih Pak Syafruddin. Kasihan guru-gurunya udah keren-keren ya. Oh, gitu lah. Jadi masukin kolaborasi. Betul, ya murid-muridnya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafruddin ya. Oke, kita beralih kepada, ini udah dimasukin nih. Oke deh, baik. Oke, ini sudah ada Ibu Umi. Silakan Bu Umi. Masih tolong di-on-kan dulu audionya, Bu Umi. Halo. Halo Bu Umi. Iya. Halo Bu Umi. Tolong host mungkin bisa meng-on-kan audionya. Oke, ya silakan Bu Umi. Udah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Umi Makfur dari Kabupaten Malang, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tawangsari. Ingin saya tanyakan,
terkait dengan praktik yang saya lakukan untuk proyek P5, kita memiliki sebuah proyek tapi di dalamnya membutuhkan asesmen diagnostik. Apakah ini bisa diangkat dalam video ini? Terima kasih, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sebuah praktik baik dalam pengembangan karakter berupa kegiatan-kegiatan yang sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Apakah ini juga bisa masuk dalam konten video ini? Terima kasih dua pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi. Silakan Pak Fatur untuk Baik. bisa dijawab. Langsung ya. Terima kasih Bu Ya. Umi. Ya. Diagnostik atau asesmen awal ya, sekarang terminologinya agak sedikit bergeser. Tapi intinya adalah bahwa bagaimana kita mengenali audiens. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah umbrella, ada sisi universalitasnya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Pembelajaran itu sendiri itu ada dalam sebuah spektrum yang luas. P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, apakah termasuk? Termasuk. Ya. Terus kemudian kok di sana sebelum kita kick off yang namanya P5 ini ya, penguatan ini, kemudian kok perlu ada sebuah asesmen awal untuk melihat bagaimana sih kompetensi awal siswa, bagaimana sih preferensi atau gaya belajar siswa, atau bagaimana sih minatnya siswa melalui diagnostik, istilah Bu Umi tadi, ini sudah masuk yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Karena pintu awalnya itu adalah melalui sebuah diagnostik atau mendiagnosis terhadap para peserta didik sebelum kita deliver layanan kita, layanan P5 dalam konteks ini. Ya. Yang kedua tadi tentang apa, Bu Umi? Sebuah kegiatan pengembangan karakter, Ya. namun kegiatan ini sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Apakah ini juga bisa masuk dalam konten ini? Terima kasih. Ya, kita langsung jawab. Ya, karena pengembangan kompetensi, pengembangan karakter itu adalah masuk di dalam spektrum pembelajaran. Ya, belajar itu ya meningkatkan kompetensi, menguatkan karakter. Ya, kalau dalam konteks bahwa bagaimana terkait dengan penguatan karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat diri siswa, that's fine, bisa layak untuk dijadikan konten. Ya, Bu Umi. Ya, terima kasih Pak, sangat jelas sekali. Ya, sama-sama Bu Umi. Oke, baik. Terima kasih Bu Umi ya. Pak Fatur, Ya, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya. Ini kalau tadi sudah dijelaskan semua nih. Bagaimana dengan kasus Bu Yayah nih dari SDN 1 Sendang Sari. Jadi Pak Fatur, saya baru mutasi. Baru saja sehingga belum memiliki praktik yang baik di sekolah yang baru. Apakah saya bisa mengambil video dari sekolah yang lama nih Pak? Boleh nggak? Oke, langsung saya jawab ya. Ya. Kalau dilihat dari persyaratan peserta, di sana kan tidak ada ketentuan berapa tahun lama pengabdian ya. Yang penting adalah dan tidak terus kemudian terikat di sekarang ini, di tempat atau lokus di sekolah sekarang ini. Bagaimana kalau sudah pernah dilakukan di sekolah yang lain sebelumnya, maksud sekolah sebelumnya? Tidak masalah ya, karena nanti yang penting adalah nilai inspiratifnya yang kita ingin lihat. Tetapi kan kemudian kita videokan. Sedangkan lokus atau wilayah Ibu siapa tadi? Ibu sebentar Pak. Ya. Tadi saya ke ini nih. Bu Yayah Pak, Bu Yayah. Bu Yayah ya. Ibu Yayah itu adalah sekarang di lokus sekolah yang baru. Padahal divideokan. Maka videonya kan diambil juga di sekolah baru kan? Atau tidak masalah bagi kita. Apakah itu diambil di sekolah lama atau di sekolah baru, tidak ada masalah. Yang penting adalah ideas-nya, ya. Kalau kepala sekolah adalah bagaimana leadership-nya. Kalau pengawas sekolah adalah bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan. Ini sudah clear, ya. Jadi seperti itu, tidak ada masalah. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Pak. Kalau tadi kan masalah mutasi ya. Kalau sekarang ini dari Ibu Mani ya, pertanyaan adalah apakah boleh mengirimkan video hasil editing video yang pernah kita kirim dalam lomba apresiasi GTK tahun sebelumnya? Boleh nggak tuh Pak? Kalau tidak menjadi pemenang, kalau jadi pemenang kayaknya nggak menang Pak. Mungkin mau coba lagi. Kita kan nggak bisa berasumsi. Kalau pokoknya saya ngomong secara rule-nya. Bapak kalau itu sudah pernah menang, ya jangan. Tetapi kalau
Ya. Ya gimana Pak? Mungkin boleh dilanjutkan dulu Pak Fatur. Tetapi kalau itu adalah belum menang, maka sesungguhnya bisa diulang, bisa disampaikan kepada tim. Permasalahannya adalah bahwa harus dipastikan bahwa video itu dalam durasi yang sekarang, aturan sekarang ini, yaitu 5 sampai 10 menit. Ya, itu yang perlu dipastikan. Oke. Mau di remake atau dipotong atau seperti apa, atau mau ditambahkan, nggak ada masalah. Ya. Oke, baik. Masih ada kasih, waktu Pak. kok, masih ada waktu sampai Oktober. Tapi mungkin nggak mau ribet, Pak. Mepet-mepet ya. Harus ada nggak mau effort, ribet, Pak. jadi tinggal meremake mungkin kali ya. Oke, baik Pak Fatur. Ini nampaknya masih banyak yang sudah raise hand nih. Silakan host untuk memasukkan. Sambil menunggu yang masuk ya, saya sering mendengar itu adalah bahwa, Pak, saya kok minder ya Pak ya. Waalaikumsalam. Ini suara siapa ya? Boleh mungkin? Pak Haji Jamal Bu dari SMA Negeri 5 Lubulingga, Sumatera Selatan. Pak Jamal, kenapa ini belum masuk ya Pak Jamalnya ya? Videonya ya? Belum ya? Mungkin kalau yang bertanya secara live diaktifkan untuk videonya ya, jadi kita bisa melihat dan memasukkan ke dalam Zoom meeting ini. Silakan Pak Jamaluddin. Oke, silakan Pak, singkat saja. Halo, masih belum diaktifkan ini mode suaranya? Iya, oke, silakan. Terima kasih Bu Anissa. Waalaikumsalam. Pak Fatur, misalnya Pak Kepala Sekolah hanya sekedar pengantar dalam pembelajaran dan diteruskan oleh guru, apakah bisa dijadikan konten Pak? Terima kasih Pak. Oke, singkat ya, langsung saya jawab ya. Iya, silakan Pak. Yang penting adalah bahwa di sana, kepala sekolah ya, yang penting di sana Pak Jamaluddin itu menunjukkan adanya sebuah leadership. Kita melihat bahwa memang ada sebuah proses leadership, kepemimpinan yang Pak Jamaluddin tunjukkan, sehingga proses itu terjadi dikarenakan dikarenakan ada sebuah kepemimpinan tadi dari Pak Jamaluddin. Itu yang perlu dipastikan. Jadi Pak Jamaluddin memastikan itu, kalau itu sudah terpastikan, oke, jadikan konten, upload. Artinya boleh Pak ya? Ya, boleh. Terima kasih Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Silakan lanjut lagi pada host. Ini kita berperang dengan waktu ini Pak. Mungkin kita jadi ada penambahan sedikit waktu Pak Fatur ya. Mohon izin, mungkin kita tambah 15 menit ya Pak Fatur. Silakan. Halo Mbak Lia. Pak Wayan. Ini siapa ya? Silakan Pak Wayan. Ya, singkat saja Pak. Oh ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Maaf, selamat. Ya, gimana Pak Fatur? Ya, Ibu Lia atau Bu Anissa, ini mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Oh, Bapak mau ini ya? Oh iya, kita settingnya memang 16.30 ya. Mungkin satu Pak Wayan terakhir deh Pak Fatur. Ya, singkat saja Pak kalau begitu. Pertama, artinya ini kan bebas mengikuti Pak ya, tidak ada pembatasan kuota di kabupaten atau di kecamatan. Siapa yang berkeinginan ikut berarti boleh. Yang kedua, nah setelah saya dengarkan tadi penjelasan dari Bapak, itu artinya video yang dibikin kan bisa juga kita gunakan dokumen foto-foto kegiatan kita yang beberapa tahun lalu. Ini termute ya? Halo Pak Wayan. Ya, atau siapa? Ya, silakan lagi kembali Pak Wayan. Yang tadi sudah bisa didengar yang tadi ya. Yang pertama pertanyaannya ya. Foto ya, oke. Ya. Yang pertama artinya ini kan boleh bebas ikut Pak ya, tanpa ada pembatasan kuota di daerah. Ya. Yang kedua, karena goalnya adalah apa yang sudah kita lakukan, sementara kita kan banyak kegiatannya dalam bentuk foto, Pak. Artinya foto-foto itu dokumen kegiatan kita kan boleh itu kita sajikan dalam bentuk video. Ya. Nah sekian, terima kasih Pak. Baik, ya, silakan, terima kasih Pak Wayan ya, panggilannya ya Pak Wayan, terima kasih. Ya. Tidak ada pembatasan kewilayahan, betul. Ya. Kalau dulu itu kan dikompetisikan secara berjenjang kan, ada di tingkat kabupaten dulu atau di tingkat provinsi dulu. Kalau sekarang enggak, semua orang memiliki start yang sama, memiliki opportunity yang sama. Oke, ya sekarang semua saatnya, mumpung ada sebuah kesempatan yang seluas-luasnya. Oke, Pak Wayan, teman-teman Pak Wayan, saudara-saudara Pak Wayan, semua bisa upload. Ya, asal dia kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kalau guru gimana?
masuklah dalam kategori guru. Oke. Terus kemudian bagaimana kalau yang itu sudah dilakukan itu adalah dalam bentuk foto-foto, tidak masalah, tapi divideokan, ya, divideokan. Foto-foto tadi di video dalam bentuk videokan, dan dirangkai, dikonstruksi supaya memberikan sebuah pesan yang jelas dan tegas bahwa ini ada sebuah upaya atau ada sebuah praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selama itu adalah ada pesan itu, oke, layak upload konten sebagai konten, ya. Dan ini terakhir kan, Bu Lia? Iya, betul Pak, betul. Iya, tapi oke, terima kasih. Gini, Bu Lia. Ya. Pak, saya kok minder ya Pak ya, untuk ikut ini ya, bagi pemula. Kan ada yang jam terbangnya sudah tinggi seperti Pak Wayan misalnya. Tapi ada yang pemula, Pak saya kok minder, bagaimana caranya sih supaya menghilangkan rasa minder? Nah, kalau seperti ini kondisinya, case-nya, maka awalilah dengan yang paling sederhana. Apa itu? Niat baik, nawaitu. Ya, pokoknya saya itu adalah niatnya untuk berbagi praktik baik dengan yang lain, untuk memberikan inspirasi. Ada sebuah praktik yang saya anggap baik, nah gitu aja, saya anggap baik, dan saya akan coba share, berbagi kepada yang lain. Jadi tidak perlu minder, karena nobody's perfect, no system's final. Tidak ada ceritanya orang itu sempurna, dan tidak ada yang namanya sebuah capaian karya itu adalah final, selalu memerlukan progres, ya. Oke, baik. Ini Gitu, terima kasih ya. Pak Fatur. Mungkin sebentar nih Pak Fatur nih, sebelum beranjak saya ini agak membaca sedikit tidak enak ini dari Pak Johan Supangkat ini. Chat dan raise hand tidak direspon. Jadi Pak Johan ya, karena kita terkait durasi waktu ya, banyak sekali chat dan yang sahabat KSPSTK yang sudah raise hand ya. Jadi mohon bersabar, nanti kita akan kembali lagi adakan webinar seperti ini Pak Fatur ya, mohon berkenan waktunya kembali. Ya, siap. Dan juga Mintain kita akan ada juga ya IG live ya untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk pada hari ini ya. Jadi silakan saksikan kami IG live kami setiap hari Jumat pukul 15.30. Silakan Bapak Ibu lihat di IG live KSPSTK menjawab. Nanti kita akan coba menjawab semua pertanyaan. Oke, Pak Fatur, boleh dong sebelum ini ininya Pak closing statement-nya Pak sedikit aja. Ya, silakan Pak. Baik, Bu Lia. Sahabat-sahabat KSPS yang berbahagia ya, di ujung acara ini, mari kita jadikan ini sebagai momentum ya untuk berbuat kebaikan. Momentum ini seperti kereta yang tidak datang bertubi-tubi, tidak datang berkali-kali, maka menumpanglah di kereta ini. Ya, jangan tunda-tunda, nanti saja, tahun berikutnya, jangan ditunda-tunda seperti itu. Ini adalah tugas mulia, tugas baik kita bersama untuk saling menginspirasi. Karena kalau ada dalam pepatah, if not us, who? If not now, when? Kalau tidak kita, siapa untuk berbagi kebaikan ini? Kita lah manusia ini sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini untuk berbagi kebaikan. Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tidak usah perlu ditunda. Sekarang saatnya kita coba untuk berpartisipasi dan menjadikan ini sebagai sebuah ajang untuk saling menginspirasi kebaikan. Demikian, Bu Lia, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Fatur, luar biasa sekali ya closing statement-nya. Baik, jadi sahabat KSPSTK, gak usah lagi ragu dan bimbang, ayo langsung saja daftar apresiasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Inspiratif tahun 2022. Dan nanti kita akan berjumpa lagi pada acara puncak perayaan Hari Guru Nasional tentunya pada bulan November. Baik, sekali lagi sahabat KSPSTK yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi sahabat KSPSTK dalam webinar Rantai Rabu Santai KSPSTK. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selama memandu acara webinar pada hari ini, dan mohon maaf sekali lagi untuk semua pertanyaan yang memang belum terjawabkan, untuk semua raise hand yang memang belum bisa kita masukkan ke dalam Zoom meeting. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Pak Fatur izin saya pakai pantun ya Pak ya. Ya, mari. Oke. Karet didukung dan diikat karpet bertanda corak dan motif.
Jadilah kepala sekolah dan pengawas yang hebat, motivasi teman pendidik dengan inspiratif. Iya, oke, terima kasih ya Pak. Ya, izin saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.